Untuk tidak berlama-lama, pertama perkenalan dulu oleh Mas Arief Darmawan. Untuk itu, monggo Mas Arief untuk 2 menit atau 3 menit supaya yang lainnya. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih untuk kesampaannya yang saya hormati dan teman-teman dari Yayasan Borneo Lestari dan juga kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya sebenarnya mengajar dosen. Jadi saya mengajar di Kelas Lampung jurusan Kehutanan. Kebetulan apa ya? Saya jadi mempelajari tentang hewan. Jadi saya mempelajari ilmu tentang pemetaan, penginderaan jauh, terasa sulit, penggunaan termolet, GPS dan lain-lain. Tapi karena di kehutanan juga teknologi ini dipakai untuk mantul ya. Ini ya. Handphone yang Pak Anang di mute dulu, Pak Anang. Itu kan udah Sudah. Halo. Langsung dari Kang Adi aja, Kang. Kita dari kos bisa mute, Kang. Biar jangan trouble. Halo. Baik, jadi selain itu juga saya lebih banyak apa namanya ya, aja tentang inventarisasi hutan. Jadi kayak pengukuran tinggi pohon, pengukuran diameter pohon, pengukuran volume pohon, volume balok, dan akhirnya karbon ya. Jadi saya lebih mempelajari itu dan akhirnya sekarang banyak dipakai untuk apa ya, pengukuran emisi hutan gitu. Jadi ya akhirnya ya diminta ke sana sini untuk nerangin soal itu. Mungkin itu Bapak Ibu dari Bapak semua, dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih. Lanjut, Kang Ade, Kang Sarun, ayo lanjut atau Mas Anton dulu. Saya kira cukup, Pak. Makasih banyak. Salam kenal Pak Arif. Terima kasih nih. Kita ingin berguru. Monggo Mas Anton, perkenalkan diri dulu. Habis itu Bang Chandra dan selanjutnya tim dari Bandung. Dan belum kenal siapa ya? Kang Ade, Kang Sarun ya. Kang David, Ya, Kang David. ya, Kang Jang. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya lebih ke boleh deh. dalam ya, Satu aja, Pak. sekretariat. Tapi sebenarnya juga tidak kalah. Jangan yang itu. Mengonsep kalian prinsip yang Rabu ya Bang, katanya Robby Oren. Teman saya bilang Rabu. Krisanto sudah boleh potong baju dinas ya. Nanti ya. Gimana di ruang. Oh, di beneran ada suara. Apalagi kalau undang-undang permasalahan aset desa habis menantang itu ya Bang. Oke. Enggak juga sih. Bedanya itu kan hanya langsung ke Bung Chandra. Monggo, 2 menit. Ya, Bung Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Bang Arif. Terima kasih. Perkenalkan dulu mungkin nama saya Muhammad Chandra Jamaluddin.
Saya memang ya dulu teman Mas Anang dari sekolah, dari SMA. Walaupun kuliahnya beda ya. Saya masih di Pontianak, Mas Anang sudah di luar ya. Jadi memang kebetulan saya ditunjuk oleh Mas Anang, oleh YBAL sebagai koordinator regional Kalbar untuk program hutan lestari ya. Jadi mungkin demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kopi seratan. Lanjut. Ya, terima kasih Mas Anang. Salahnya. Sudah kan? Sudah belum? Lanjut, Kang Ade. Ya, Lanjut, saya bikin kopi. Baik. Terima kasih. Pak Anang, salam kenal Pak Arif, Pak Chandra, Pak Anton. Ada di sini ada Sarun David juga. Perkenalkan saya Ade Wahid. Sebelumnya mungkin saya yang bantu dulu di program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus, timnya Pak Anang dulu. Dan kemarin sempat ngobrol-ngobrol hal yang menjadi asa Pak Anang untuk ya mencoba mengembangkan Yayasan Borneo Hutan Lestari yang insya Allah mungkin pada kesempatan ini mungkin izin Pak Arif ketika diinformasikan oleh Pak Anang ada Pak Arif yang ya ingin ya berkesempatan berbagi ilmu, kami sempat mengusulkan gimana kalau kalau bisa hibrid gitu karena belum berkesempatan untuk silaturahmi secara langsung ke Bogor. Insya Allah ke depannya segera mungkin dalam waktu dekat kita bisa merapat ke Bogor. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya dan mudah-mudahan ini saya yakin yang namanya berbagi ilmu akan berkah ya Pak. Dan tinggal nanti kita coba mana yang bisa diimplementasikan dalam kerangka mewujudkan apa yang diharapkan dari YBHL. Makasih dari saya itu lalu mungkin. Makasih. Lanjut siapa? Kang Sarun, silakan. Pak Sahrun kebetulan lagi di rumah sakit. Atau Kang Ujang? Oh, Ya, ini Kang David. Ujang. Mungkin David monitor David. David. Boleh Kang, sambil jalan. Halo, assalamualaikum Silakan. semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Nah, ini. Salam Ya. kenal Pak Arif, Pak Chandra, Pak Anton, Pak Ade, Pak. Saya David Stefanus. Kebetulan ada 10 tahun lalu lah gabung sama proyek P2DTK bareng Kang Ade. Saya spesialisnya di bidang IT, Bapak. Hati. Jadi buat sistem, buat website itu ranahnya saya, gitu kan. Proyek terakhir dari USAID dengan Kemenkes, gitu. Mungkin perkenalan singkat dari saya itu dulu. Silakan dilanjut Pak Ade. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dibuka. Ininya kebetulan lagi di atas kendaraan Pak, jadi Oh ya, udah. nggak Lebih nyaman baik. sekali Pak. Oke. Mohon izin Pak Anton, Pak Arif, Ya. Pak Anang, saya memperkenalkan diri. Kebetulan isu-isu ini kebetulan saya teringat saya, makanya pas Pak Anang Ron kesini dulu cerita gitu. Oh ya Pak, silakan. Saya pikir dia Saya pikir beliau mau bagi rokok-rokok kan gitu Pak. Rupanya rokoknya ketinggalan. Yang dia cerita dari 3 jam saja. Saya nunggu rokoknya saja waktu itu, tapi nggak sampai-sampai. Itu hanya supaya tidak terlalu tegang ya Pak. Jadi pada prinsipnya Pak, satu saya pengalamannya ini Pak. Jadi pernah ikut seleksi konsultan koordinator untuk YLCLAI yang ada di Bappenas. Nah kebetulan
yang ditanya itu yang ilmu-ilmu yang kebetulan dari Pak Arif ini gitu. Jadi emisi karbon ini akhirnya saya gagal lah Pak, karena memang ketidaktahuan saya. Jadi ilmunya ilmu tingkat tinggi, sedangkan saya berandalkan hanya ilmu yang diberikan Pak Anang dengan tim dulu kan gitu. Saya tim sama dengan Kang Ade, Kang Ade tim leader saya, dan Pak Anang ini sebagai koordinator di bagian evaluasi waktu itu di program Sepada. Terima kasih Pak Arif dan Pak Anton, Pak Anang sudah melibatkan kami untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Adi tadi berkah untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu untuk depan. Oke, saya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin langsung ya. Kelihatan nggak Bapak-Bapak? Sudah kelihatan Pak. Tinggal di Sudah, slideshow aja. Jadi sebentar slide-nya. Kenapa saya matiin? Bentar. Yang itu tuh masnya Pak, lumayan ini kampung ini. Sudah kelihatan ya Pak? Udah. Ya enggak. Baik, saya sebenarnya juga bingung mau menyampaikan apa, karena kalau forest carbon accounting atau pengukuran karbon hutan atau nantinya jadi proyek karbon gitu, itu sebenarnya banyak. Nah ini juga saya coba sampaikan dari yang paling sederhana sampai penghitungannya gitu ya. Tapi sebenarnya 1 jam aja nggak cukup. 1 semester. Jadi mungkin saya langsung praktis ya, bagaimana proyek karbon hutan itu gitu. Jadi ini sebenarnya bisa saya skip. Isu perubahan iklim mungkin saya skip ya. Dan perubahan iklim, ini siklus karbon dan seterusnya. Kemudian yang jelas di sini GRK itu yang menyebabkan kan beberapa sumber di sini ya. Ada energi misalnya, kemudian ada yang disebut APOLU, Agriculture, Forestry, and Other Land Use. Nah, nanti kalau misalnya kita mau bicara mengenai proyek yang penanaman, itu masuknya ke sini. Karena ini untuk mengurangi emisi dari APOLU gitu ya. Juga ada sampah, kemudian juga dari industri. Nah, yang jelas kalau GRK itu hubungannya sama manusia gitu. Jadi kalau kita bicara tentang gas rumah kaca, emisinya dan cara menguranginya itu hubungannya tadi. Jadi kalau misalnya manusia melakukan penanaman itu sudah mengurangi emisi gitu. Karena pengurangan emisi itu berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh kita juga. Nah, ini dampak perubahan iklim banyak, udah kita ketahui lah, dari mulai kebakaran hutan, kemudian banyak hal ya. Terus juga interval El Nino yang dulunya musim hujan itu jelas, sekarang musim hujannya parah, sampai banjir di mana-mana. Kemarin Bali aja sampai banjirnya parah gitu ya. Itu salah satu sebenarnya dampak perubahan iklim. Nah ini juga kekeringan yang semakin banyak, ini juga dampaknya. Ini banjir seperti ini. Kemudian yang paling parah sebenarnya kerawanan pangan ya. Ya saya nggak tahu sih sekarang kenapa kasus itu meningkat terus gitu ya. Ya sebenarnya walaupun itu berhubungan dengan sistem perdagangan, maksudnya tata niaga pangan, tapi berhubungan juga dengan produksinya ya. Produksinya yang mungkin ada gangguan gitu ya karena cuaca yang tidak bagus sehingga produksi menurun gitu. Nah, dalam konteks proyek itu ada 2 sebenarnya, proyek yang sifatnya mitigasi
yang kaitannya dengan penurunan tingkat emisi gas rumah kaca langsung ya. Seperti misalnya proyek karbon hutan itu masuk ke mitigasi. Nah, ada juga proyek adaptasi. Nah, adaptasi ini biasanya dilakukan oleh teman-teman kita di NGO, biasanya mendampingi petani kayak gitu ya. Jadi untuk apa namanya mendapatkan bibit yang misalnya tahan pangan, kemudian ada sistem pertanian yang tangguh dan seterusnya. Jadi intinya adaptasi itu kita mencoba semacam terbiasa dengan perubahan iklim gitu. Nah ini, kemudian, nah ini yang teman-teman juga perlu pahami bahwa apa itu proyek karbon ini hubungannya sama COP ya. Jadi kalau teman-teman pahami ada ini apa sih, ada konvensi perubahan iklim, ada Conference of Party gitu. Nah ini Paris Agreement termasuk. Nah ini juga kesepakatan dunia yang memang menyadari bahwa sudah terjadi gitu ya perubahan iklim. Sehingga di sini ada komitmen-komitmen yang disepakati, termasuk yang terakhir yang kita sebut kesepakatan Paris gitu. Nah, kesepakatan Paris inilah yang kemudian mengikat negara, ya negara-negara yang apa namanya menandatangani bahwa oke, kita sepakat untuk menurunkan emisi. Caranya gimana? Caranya banyak sebenarnya, dari mulai misalnya kalau yang di energi atau teman-teman yang transmigrasi kan biasanya menggunakan saya nggak tahu apa pupuk misalnya ya, pupuk yang tadinya pupuk apa namanya tuh, pupuk buatan ya, urea, kemudian ganti jadi organik. Itu juga salah satu cara untuk mengurangi emisi. Kemudian juga penggunaan amelioran misalnya untuk mengurangi apa, Dolomit. ya dolomit juga, itu juga salah satu caranya. Kemudian kalau di kelapa sawit itu penggunaan misalnya bungkil atau apa, tandan buah apa namanya ya, jangkos yang sudah di apa keringkan kemudian balik lagi gitu, yang sudah dikompos, itu juga salah satu cara untuk mengurangi. Nah ini beberapa cara untuk apa mengurangi. Semuanya intinya semua negara itu sepakat untuk itu. Cuma ada beberapa kesepakatan lain di mana kalau misalnya negara atau negara maju yang sudah susah sekali menurunkan emisinya, itu dia bisa semacam membeli emisi atau membeli pengurangan emisi dari negara lain. Makanya disinilah muncul yang namanya perdagangan karbon. Jadi perdagangan karbon itu sebenarnya dimulai dari sini, dari komitmen ini, ya. Kemudian negara membuat policy. Mungkin kalau teman-teman juga paham mengenai UDR misalnya ya, European Union on Deforestation Regulation misalnya yang diundur lagi. Itu juga salah satu kesepakatan yang diambil atau kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa untuk kalau misalnya menjual barang-barang, ada tujuh item ya, ada kayu, ada sawit, ada apalagi saya lupa, kopi gitu ya, itu harus deforestation free pada tahun 2020 gitu. Nah itu juga sebenarnya beberapa inisiatif-inisiatif, tapi EUDR itu tidak terkait ini. Jadi kalau ini murni tentang emisi gitu. Nah ini komitmen Indonesia, kebijakan perubahan iklim. Nah ini adalah yang disebut NDC. NDC ini adalah komitmen sebuah negara gitu. Nah kebetulan ini NDC Indonesia, komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gitu. Nah ini kita bisa lihat di sini emisi yang terjadi ya pada sampai 2010 ini ada sekian total emisinya gitu. Nah komitmen Indonesia sampai 2030 akan mengurangi sekian jumlahnya. Ya, kalau CM1 ini artinya kalau misalnya pakai dana sendiri dia akan mengurangi 31,89% jumlah emisi. Kalau CM2 ini artinya kalau dibantu dengan negara lain akan turun sekian gitu. Nah, perdagangan karbon itu nanti hubungannya dengan mendukung NDC ini gitu. Karena nanti semuanya akan dicatat oleh pemerintah
Kemudian kalau yang dijual kalau sifatnya trading itu nanti yang dijual misalnya kemana itu harus dicatat juga ke pemerintah, karena nanti yang dijual dan yang tertinggal itu akan menjadi apa ya, menjadi semacam uh, ya saving buat negara gitu, bahwa Indonesia sudah mengurangi emisi sekian gitu. Jadi kayak misalnya kemarin kan saya nggak tahu juga nih, Yayasan Borneo Hutan Lestari yang saya tahu kalau dari Pak Anang itu punya lahan 100.000 hektar ya Pak Anang ya? 181. Nah di situ mau ditanami dengan keraton kalau nggak salah gitu ya Pak. 70%. Oh, nah penanaman itu kan sebenarnya proyek yang bisa mengurangi emisi. Itu kan sudah jelas ya, penanaman itu penyerapan. Cuma sekarang bagaimana penanaman ini menjadi sebuah entitas yang bisa mengurangi emisi secara jelas. Nah, itu harus ada tata cara, kemudian menunjukkan ya, ada penghitungan berapa yang sudah diturunkan dengan adanya penanaman pada 170.000 hektar ini gitu. Jadi setelah itu nanti ada semacam expose bahwa kita sudah menurunkan. Kemudian kalau misalnya mau diakui sebagai aktivitas yang menurunkan emisi itu harus ada kayak misalnya validasi, ya, audit, semacam audit gitu bahwa ini sudah menurunkan menurut standar apa gitu. Nah kemudian setelah itu baru ada semacam sertifikat gitu. Kalau misalnya konteksnya mau membuat sertifikat. Ya, jadi karbon ini sebenarnya mirip kayak saya nggak tahu ya kalau yang di sertifikasi yang lain gitu ya. Yang misalnya kalau kopi, kalau kayak Sumpin ya tentang apa sih apa kalori kalori ya dari masuk. batu bara. Ya mungkin kalau teman-teman di sini ada teh kotak nggak Pak? Ada teh kotak. Atau susu yang kotak ultra gitu? Nggak ada ya? Apa ya? Rokok. Rokok Nggak nggak ada. apa ya? Sebenarnya kalau di kehutanan ada namanya FSC, Forest Stewardship Council. Jadi dia tuh membuat standar yang menyebutkan bahwa teh tongji. oh teh nggak ada sertifikatnya Pak. Kalau sertifikat Sertifikasi. Oh, Jadi tersertifikasi gitu. Nah, iya. jadi karbon ini juga harus lolos sertifikasi. Jadi ketika mau memproduksi susu apa? ya, Pak, hubungannya dengan susu. Lebih. susu itu kan dia kotak susu itu kan Kotaknya itu kan dibuat dari kertas. Ya. Nah, kertasnya itu kan dibuat dari hutan. Ya. Nah, si kotak susu itu bilang di dalamnya bahwa kotak susu ini dibuat dari nggak ada kayak di situ. Dibuat dari hutan yang sudah tersertifikasi. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat teh kotak apa namanya ultra milk itu di situ ada pasti pro, apa namanya bungkusnya itu dibuat dari hutan dari kertas yang berasal dari hutan yang sudah tersertifikasi lestari gitu. Oh. Nah jadi itu ada tuh tanda tanaman juga. Iya tanaman juga Bibit. Nah sebenarnya prosesnya sama kayak proses sertifikasi. Kita mengajukan membuat dokumen bahwa kita sudah mengukur sekian. Nah itu karena sertifikasi itu terkait menggunakan apa tandanya. Misalnya kalau kopi itu tandanya namanya tapi
Mohon izin Pak, suaranya hilang Pak.
Nah, Kang Ade bisa dengar saya kan ya? Nah, nah,
Lalu Ya, Pak. kemudian di dalamnya kegiatan itu adalah yang jelas pemberdayaan masyarakat dan community development, capacity building. Nah, saya membayangkan di tahun pertama, fase pertama, itu adalah memang penanaman. Nah, kenapa penanaman? Karena memang pohon hutan harus ditanam, nggak bisa. Satu. Yang keduanya, saya memilih pohon hutan yang punya nilai ekonomi tinggi, yaitu mitra gina. Oleh sebab itu bisa dibilang saya akan menanam di angka 60% atau 70%. Yang pohon ulin, pohon meramin, biarkan aja. Karena saya apa tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, yang saya tanam mitra gina itu adalah tahun 1,5 tahun sampai 2 tahun sudah bisa dipetik yang hasilnya kayak begini. Itu sebetulnya intinya. Jadi tetap konteks reboisasi dalam secara umum adalah emisi gas karbon, tetapi secara ekonomi itu bisa tercapai. Nah itu, betul ya Mas Anton ya? Nah itu. Ya, jadi kalau itu kira ya Libo ya, blend Libo. Oke, dapat kita. mungkin kalau misalnya nggak langsung yang dibuat ini sama dan ini terkait sama berapa desa gitu ya. Ini kawasan itu 181 hektar itu ada 2 desa. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kenapa saya mulai dengan 9.000 tahun pertama itu memang reasoningnya seperti itu. Banyak orang yang tidak mampu kah kaunan IPHS 9.000, ya insya Allah. Karena saya punya itu cara waktu transmigrasi itu pemetaan dulu. Untuk satu UPD, unit pemukiman itu sekitar berapa ratus hektar gitu deh. Karena syarat pemukiman adalah sekian ribu ya, 1.000 kalau nggak salah, untuk kapasitas 500 kakak atau bahkan lebih. Nah, di situ saya udah bisa bayangkan, Mas Arief, 9.000 hektar itu saya peta-peta menjadi 100 hektaran. Jadi 90 hektar dong. Tanam. Nah, itu bisa terjadi 1 tahun. Nah, tahun kedua itu dicontoh ke lahan yang 9.000 berikutnya. Memang ada sebuah alat-alat yang memang lebih mekanik, ya kan? Nah, itu saya minta nanti dari donor. Nah, apakah itu menurut Mas Arief layak untuk dimintakan? Ya artinya rental. Sewa itu untuk supaya waktunya cepat dan kita memang baik semua real gitu loh. Kalau itu memang kita manfaatkan bukan hanya fiktif, tidak. Nah, pertanyaan saya, apakah itu bisa dimintakan pembiayaan dari donor? Saya langsung ke sana caranya. Ya, sebenarnya kalau penanaman itu kan Diolah dulu lah. ya Ini gini. harus dilihat dulu apakah tanahnya kokoh. Iya. Ini yang saya gambarkan itu lahan sudah siap tanam. Ini pemetaan itu kan termasuk kesiapan lahan kan. Nah, beliau udah tinggal tanam 100 hektaran, 90 meter tanam. Nah, proses itu atau kegiatan itu apakah bisa dimintain ke donor untuk pembiayaan? Ini pertanyaannya. Jadi kan kalau namanya proyek itu kan hidupnya akan nanti kan di prediksinya kan berapa ya. Bagus banget ya. Standarnya itu Ya, 5 sampai 8. 6, 7. Ya, oke lah. Yang konservatif. Nggak boleh. itu misalnya berapa tuh bisa diajarkan per tahun. Tapi ya betul. Biasanya akan lihat, dihasilkan kira-kira begini. Ya. Dari itu biasanya
muncul Memang apa? akan membantu yang awal. Iya. Kan disebut readiness, Apa? readiness Readiness. atau pre-investment. Readiness. Itu kalau pre-investment itu kayak DP kan, Ya, dikasih DP, ya, seperti itu. jadi Betul. nah, Baru tapi rem. sebenarnya ini sih apa ya? Ini bukan masalah teknis lagi. Apa namanya lobby gitu. Saya sediakan begini. Tapi nanti perlu diperhatikan juga kalau penanganan itu ada proses. Oke. Oke, ya. Oke. Saya pikir itu adalah pencerahan yang memang menjadi motivasi IBI. Next, lanjut. Ya, lanjut. Ayo. Udah nggak perlu dibahas yang dalam ini tingkat kebijakan. Ini begitu, Mas Andi. Ya, ketawa dia. Oke, lanjut. Secara utuh aja nanti. Sebenarnya. Nah, ini semua regulasi kebetulan Ya, itu sudah ada. ya, ya. Ini masih ada kebetulan penelitian antara sistem Singkat-singkat aja. yang yang pemerintah itu kan punya dengan energi dan Target. Ya. kalau yang yang lain itu dulu jadi nggak terlalu tercatat di sini. Nah, Sekarang pemerintah sedang mencoba untuk melakukan konvergen. Atlantiko ini sudah selesai, sudah diakui. Jadi kalau misalnya proyek ini menggunakan Atlantiko, SOP. itu langsung. Oke. Ya, itu. Siap. Nah, kemudian penegakan itu sekarang malah proses penanganannya itu mungkin akan lebih besar. Berarti. Tapi kita juga perekonomian dunia. Ya. Yang penting itu adalah enggak yang mau membiayai. Donor itu ada apa enggak? Kalau misalnya nggak ada donor, ya mungkin tidak berkaitan dengan besar terjadi itu perangkat kan membebaskan lalu produksi karbon nggak apa-apa aja itu kayak sebuah yang Amerika nggak Eropa Maksudnya? jadi Amerika itu nggak terlalu peduli kalau kebetulan itu. Iya, karena jangan begitu berpikirnya. Kita mundur, Mas. Kita mundur. Oke. Ya, jadi gini, sebetulnya isu yang berkembang dari apa sih informasi yang dapat bahwa ini target pemerintah, komitmen di Paris Agreement. Mau nggak mau, kalau kedengaran orang nomor satu, udah pasti didengar lah, nggak tahu dia mau kasih duit apa tidak, ya nggak ada urusan itu. Tetapi kita harus mencari donor. Nah, yang saya dengar dari CGR, dari sumber yang lain, CGR oke. Catatan, oke. Ya besarannya tergantung apa kita, effort kita. Itu tadi di lobby di kebijakan. Oke, jadi jangan ada sebuah pesimistis ya untuk ini. Setuju nggak, Mas Arief? Sebagai ahli emisi, kan kita harus menjadi pencerahan buat kita. Karena belum ada loh organisasi masyarakat satupun, betul kan? Yang bergerak memulai barang ini. Nah, kita jadi volunteer. Itu kalau beberapa itu tidak sah. Nah, tetapi apa running? Belum. Nah, kita nggak running, insya Allah kita harus yakin dengan apa yang kita. Baik, terus. Jadi kalau ini satu Nah, proyek aku benar-benar itu tidak ada maksudnya akan mendapatkan kredit. iya. Tapi kita perlu juga potensinya. Iya, pastinya. Iya, pasti. Itu yang dinilai kan. Itu yang nilai jual loh.
Bisa. Nanam kok barang bagus, hasilnya pasti bagus. Hatinya bersih. Iya kan? Nah, itu kan yang kita harus pegang. Nah, ini ya. Target udah clear ya. Target udah clear. Apa sih? ada dua ini Pak. Apa itu? Yang Oh, berhasil bukan? nah ini jadi ini akan jadi project itu penting satu yang Bapak bilang tadi ini Oh, bukan cadangan karbon atau ARR. Jadi nama produknya ARR. berarti PIBAN itu di sini, Ya. bukan di situ. Ini apa bedanya dalam ini? Kalau ini biasanya Oh ya, oke. Ya. Nah, ini ya, oke. yang nomor 6. Ya, ARL ya. Ya. Terus next. Dan beberapa itu lah. Kalau misalnya ini kan sebenarnya Regulasinya. sifatnya dari bawah, bukan dari pemerintah. Kalau pemerintah juga sebenarnya punya beberapa Iya. Ya. sebenarnya di Kalbar juga sudah sedang cari uang ke BPR. Siapa? Iya. yang Wah, isunya keren ini. Isunya keren ini, Mas Ari. yang jadi motor utamanya Iya. Iya. Oke. Berani namanya. Koordinator regional sudah ini. Pak Anak, Bro Anak begini nih. Nah, udah biar aja, biar. Dan Kita juga main. sudah beberapa yang melakukan plantiko sebenarnya. Oke. Lanjut. Ya. Ini ya sebenarnya sih Ya. Jadi kita pelajarin. Ya. ini betul ya nilai Kita masuk. ini masuk yang pasar. Oke. Pasar bebas ya. Pasar di global. Tapi yang penting itu adalah Benar. cari pembeli. Oh ya. Pembelinya kan negara kan? Karena sebenarnya Perusahaan. Iya. namanya siapa? Ya. Mekanisme pasar ini sebenarnya duitnya hibah. Jadi kayak BCF yang berusaha itu sebenarnya uang hibah. Kalau diceritakan Pak ini kan ada dua kan, investasi dan hibah. Ya. Kalau hibah ini sebenarnya uang Direct. jadi No. uangnya memang misalnya kalau mantan balap ya misalkan gitu ya, itu uangnya akan masuk ke Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan barangkali tahun dari Oh enggak. Kalau kita gini, maaf ya Mas Anton, nanti ditambahin ya. Jadi kita dari donor, ini yang menurut saya dapat cerita lah ya. Dari donor langsung ke karena direct grant, tapi PMK mengatur bahwa itu nggak melalui mekanisme APBN. ya kalau itu nanti sebut mekanisme pasar itu Jadi kita pasar dulu. Tapi grant juga. grant juga. Grant itu ya tadi biasanya grant itu sifatnya apa, tapi nantinya pasti akan mengupayakan untuk masuk ke sertifikasi. Ya. Ya. Jadi Oke. kalau yang pasar ini biasanya udah masuk ke pemerintah. Nah, itu yang harus kita. Proyeknya pemerintah. Oh, enggak harus tengah. Jadi kalau yang Tapi separuh udah hilang dong. Nah, saya Mas, ada nanti aja. Lanjut. Nah, oke, kita pasar ya. Oke. Catat ya aturannya. Atau udah direkam. nah ini sebenarnya Hmm. mekanismenya kayak gini. Jadi kalau mekanisme pasar itu kalau dia kalau nggak saya nggak tahu sih ada modelnya sebenarnya ada Ini perpres nih. Ini pembelinya itu langsung misalnya BPHL nih pembelinya itu setelah Petronas gitu. Petronas mau beli proyek-proyeknya banyak dia proyek besar ya Petronas juga melakukan barang ini.
nantinya keterangan itu berapa, kemudian nanti direct sell ke peternak. Ya, Jadi nanti untuk nggak melalui negara. ini praktiknya ya, Ya. Ya, pakai media. ya. Ini beberapa cara Kuota dia itu ya. Yang beli. Berarti kita mau jadi sales marketing. Ayo mas, sama dengan Mas Arif kita mainkan. Kita bisa ada jalan sendiri, tapi tidak memenuhi regulasi yang ada kan gitu. Tetap kita lakukan mengikuti regulasi yang ada. Kalau ini pasar Pak. Kalau ini tuh barter lah, beli. Kalau ini pasarnya kalau misalnya DHL punya donor, ya donor itu yang Pembeli. kita pasar ini belum tercipta yang jelas kenapa belum tercipta misalnya kemarin kan Ya, itu cuma nggak ada pembeli. Rp500.000. Praktek kan? Nggak apa-apa, kita dimodalin orang itu nggak masalah. Yang penting apa sih mitra kinanya tumbuh. Mana siapa? Asim. Oh ini nggak ada pintunya ya. Jadi kayaknya dia luntur. Akhirnya kita muncul juga. Keren. Makanya apa ya? Kayaknya Ya, itu belum tercipta. bisa. Tapi kalau modal barter ini mungkin masih bisa. Ada dua berarti ya. Ya. Pasar barter dan pasar bebas. Punya apa sih istilahnya gitulah ya yang paling bang. Oke. Ini keren ini. Ini kalau maksudnya bagaimana ini sebenarnya tadi kan belum ini apa kekurangan bisnisnya. Kalau ini berangkat kan kita bisa tahan dulu supaya naik karena kan begitu ya. Ya kan tahan dulu. Tahan dulu sampai agak tipis sudah dengan dunia ya. Oh iya, sama karena kita itu yang satunya itu yang tanaman itu bisa dipanen tahun sekarang jadi nggak masalah. Oke. Itu nanti tahan bisa. Tapi memang ada kemungkinan harganya itu ketika semakin lama tahan, karena karbon ini bukan kayak naik. Jadi kayak buah itu kan kalau pertama dipanen kan bagus nih. Tapi lama-lama tahun 2 tahun 3 tahun itu namanya vintage. Jadi harganya seperti itu tadi. Artinya Lebih itu ya. lebih. Ini bagus nih. Dari pakai. Nah, kita jual lagi. Kalau lanjut. Nah, terus ini yang tadi peningkatan stok karbon ini yang tadi yang tadi. Itu kalau salah satu kawasan dari perdagangan kan dalam 99 dengan kawasan itu yang menghasilkan emisi karbon. Dia kan tiap tahun masih jadi orang masih bisa masih lagi nih ya jadi biasanya ya tahu Deposit ya tiap tahun nanti kalau berhasil oke dari turunan Beli lagi. itu menghasilkan sertifikat lagi itu bisa dijual lagi. jadi lama-lama menurun ya. Tapi hasilnya kalau cepat terus kalau 2-3 tahun itu masih mungkin nggak tahu, tapi kalau 5 tahun 6 tahun 7 tahun itu Saya bayangkan batu bara, Pak. Itu batu bara kalau kena hujan, ambil kalori. Iya. Oke, lanjut. Intinya memang begitu. Nah, ini yang pemerintah tadi, yang RDP. Kita dapat berapa kayak gitu masuk ke pemerintah, ke provinsi. Ini yang tadi apa namanya mekanisme masalah. Sebetulnya Mas Ari, pertanyaan yang mungkin minta jawaban sekarang itu bagaimana sih menilai massa massa karbon secara satuan ton. Itu sebetulnya. Misalnya 1 hektar itu
bisa menghasilkan berapa ton. Itu yang lebih ke biar kita itu ya tahu. Nah ini di sini metodenya. Ini metode liga umum, platform Vivo di sini. Sebenarnya kalau mau mengukur ini udah ada nih, tahun 2006. Ini yang kita bikin di sini, ini hampir semua metodologi itu masuk ke sini. Kalau bikin kantor segala macam ini. Kemudian ini cara menghitungnya. Ya, itu. Hitungnya kalau ini kan kalau yang gambut tadi Forest. Ini sebenarnya nggak termasuk proyek bapak. Oke. Ini proyek yang lain. Tapi kalau penanaman itu sebenarnya lebih simpel ini sebenarnya. Kalau ini ada perdebatan. Yang gampang-gampang aja. Oh jadi enggak ya? Ini karena di lahan gambut kak? Di hutan segala macam. Loh, kita di hutan. Kita di lahan kawasan. Hutan rusak. Ya. Di hutan rusak, ya itu tadi namanya mau yang seperti apa? Apakah mau itu menjaga gitu, supaya nggak rusak? Ya. Ya, mau dikritik ini juga menjaga supaya nggak ada kebakaran. Ya. Ini non flores itu kita yang tadi dibasahi. Oh ya. Karena kan dengan pembakaran. Jadi gini, yang mungkin bisa saya informasikan tentang transmigrasi itu sebetulnya existing ada, tapi yang masih ada tumbuhan, jadi ya pasti ada unsur-unsur. Kalau di situ ada gambut, pasti. Tapi gambut di sana nggak setebal kayak di Nateng. Ya, zaman dulu sih ya, 30 tahun yang lalu Pak, kota Pontianak itu pakai titian karena acap airnya dan itu gambut. Sekarang nggak udah. Tapi kalau di atas itu nggak Banyak, iya. Paling 1 meter. Ya, kebudayaan. Dulu itu 3 meter, Mas. 5 meter, Mas. Tapi sekarang tinggal 1 meter, 1,5 meter. Di Kota Baru itu, Kota Pontianak ini. Oh, begini loh. Ya, ini nah. Oke. Itu terus caranya kerja ini. Jadi cara-caranya ada di IPCC. Ini secara sederhana ini untuk mengukur emisi itu kita harus disediakan yang namanya data aktivitas. ya. Terus yang kedua adalah faktor emisi. Jadi data Tutupan. itu misalnya ini kegiatannya apa? Nah, kalau saya tanya, kegiatannya penanaman Pak. Oke, penanaman. Gimana cara penanaman? Dalam 1 hektar itu akan ditanam 900 pucuk. Udah. Dalam 1 hektar. Ya, kira-kira 300 atau jadi kayak ini karet, hampir kayak karet. Karet itu nggak lebih dari 500, bisa dibilang 300-an. Di Sawit itu dari 300 500 berapa yang Oke, di angka 10%. 10%. 10% itu kan nanti akan diperbaiki kan? Ya, tanam kembali. Penanaman kembali. Ya. Ya. Sampai 100% semuanya tumbuh. Ya. Nah, nanti akan dihitung apa namanya ini per hektar. Ya. Jadi per hektar itu dia menyerap berapa? Ya. Nah, jadi data aktivitas di sini berapa hektar yang diserap? Yang ini Dan dalam 1 hektar itu berapa pucuk berapa kerjaan berapa yang bisa diserap lewat proses setelah mengetahui jumlah pohon kan. ya. Nah, terus ya. Itu berapa tahun, Mas? Biasanya itu saya nggak tahu juga jenis penanaman belum pernah proyek. Maksudnya dalam 5 tahun itu udah Ya, kurang kali 3 tahun. 3 tahun Yang untuk tanaman tadi ya. Nah, nanti kita bisa dari tangnya. Oh, diameter kan? Ya, ya. Itu bisa kita Ilmu teori kehutanan untuk 1 tahun itu adalah 1 senti.
Ya. Nah, berarti bisa juga 5 cm. Ya. Saya nanam 2 tahun, Pak. Itu segini, Pak. Ya. Artinya, daunnya, Pak. Tapi untuk ini kalau misalnya kita belum punya data yang pasti, Gini. itu ada beberapa paper yang menyebutkan kalau di Indonesia itu misalnya 1 hektar itu maksimal sampai 11 ton karbon, ton CO2 per hektar. Berapa? 6 sampai 11 ton. Benar. Iya, Benar. kita tahu. Saya nanya orang, nggak segitu loh. Ya, kalau Enggak. Nah, ini compare aja, bukan saya mempertahankan saya. Jadi yang saya terima di 100 ton. 100 ton per hektar. Ya, dengan tutupan 80%. Oh, kalau itu karbonnya memang. Iya, Tapi kalau apanya? Tonnya. Nanti ton karbon. Masa ton karbon. ton karbon itu bukan yang menjadi acuan. Ketika kita berhubungan dengan emisi. Oke. Tapi apa yang kita mau lakukan? Maksudnya? Di sini Bapak melakukan apa? Apakah Iya. itulah yang kemudian timbul. Oh, jadi belum tahu itu pohonnya kayak gimana belum tahu. Nah, ketika udah gitu di tahun ketiga kan udah tahu nih pohonnya kayak gimana. Nanam itu kan pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan itulah yang kemudian berubah. Oke, bukan Jadi berapa yang belum hasil ya, belum hasil. dengan 100 itu adalah existing hutan yang lain. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya mau yang sudah jadi. tidak berada. Existing hutan. Kalau di kegiatannya jangan tanaman. Ya. Pemeliharaan. Ya. Di sini tidak akan ada deforestasi. Iya. Menjaga juga ya. Ada 2, Mas. Nah, itu bisa dihitung juga. Oke. Jadi makanya dari itu tidak cuma satu, bisa penanaman, Iya. bisa pelindungan hutan. Kayak tadi ya. Kalau tanaman tinggal nambah-nambah. Nanti bisa. Bisa. Jadi satu dalam satu proses. Ya. Ada yang tanaman yang udah ini tumpang, Pak. Tapi masih bisa dilakukan. Mohon maaf teman-teman masih mendengar ya? Masih mendengar ya? Halo? Terdengar walaupun agak kecil, Pak. Oke. Terima Bisa kasih. lihat slide Ya, kami diskusinya memang keren ini dan harus didengar. Maaf kalau kita bilang Langsung tanya pada Masya Allah. Kang Ade, ya, ini break sebentar untuk Pak Arif untuk sholat asar. Siap. Beliau sampai ya. Jadi gini, kita manfaatkan waktu ini untuk ini. Kira-kira yang didengar tadi itu bisa nggak nanti satu orang bertanya 2 pertanyaan paling tidak. Paling yang dipresentasikan menjadi sebuah pertanyaan, 2 pertanyaan, dan yang kepada substansi dari yang dipaparkan tadi. Sebetulnya yang disampaikan oleh Arif adalah sebuah pencerahan yang kita harus semangat untuk ini karena memang semuanya sudah bisa kita lakukan. Contoh, di kawasan itu sebetulnya sebagian ada yang masih hutan karena lahan usaha 1 atau lahan usaha 2 dari lokasi Tran itu memang masih berbentuk hutan. Tapi ada juga yang sudah ditanamin kelapa sawit tapi sekarang sudah nggak boleh. Nah, oleh sebab itu memang kombinasi tadi Pak Arif dengan Pak Anton berarti kombinasi di yang 1 sama yang 1, 2, 4, 3, 5 dengan yang 6. Nah, itu. Yang jelas
yang kita lakukan adalah memang penanaman dan menjaga kerusakan hutan, mempertahankan kerusakan hutan. Dan itu bisa dinilai lebih tinggi. Tapi dalam konteks penanaman pohon yang baru itu kan kita konsentrasi juga ke teh ya, teh. Itu yang tadi punya nilai ekonomi tinggi. Nah gitu Kang Ade, Kang Nasrul, dan yang lain. Bagaimana? Ya Pak, kalau Pak Arif mau sholat dulu nggak apa-apa Pak. Kalau Nggak, untuk ya. ya ini kan termasuk pengetahuan baru juga, kita perlu Ya. beberapa dari slide. Kita kebetulan suara agak kecil, tapi dari slide mungkin bisa kita Ya. tangkap pesan-pesan Pak Arif. Tapi memang yang perlu dipastikan itu kan tadi seperti yang disampaikan Pak Anang, apa yang dilakukan oleh GBHL kaitan dengan tadi, karena kan ini sangat terkait verifikasi ya, ujungnya di verifikasi. Ini yang verifikasi validasi yang akan memastikan kayak tadi pohon apa yang lebih baik, kemudian berapa umurnya, hitungan tadi yang disampaikan kalau sekian hektar pohon yang ditanami pohonnya apa, karena tadi kan ada bisa pohon, bisa gambut, ada yang beberapa hal yang bisa menjadi satu kontribusi gitu terhadap pengurangan gas emisi. Saya kira sih ini menarik Pak. Tinggal kita juga perlu, cuman ya memang karena pertama kita harus baca-baca lagi nih yang Pak Arif. Ya, nggak apa-apa. Yang paling tidak informasi ini menjadi modal kita untuk belajar itu, lagi memperdalam. Betul. Ya, karena saya juga belajar Mas, belajar. Ya betul Pak. Mohon izin Pak Anang, Pak Arif, Ya. barangkali supaya lebih berkah ilmunya Pak, slide-nya mungkin bisa dibagi Pak. Apa? Bahan paparan Pak Arif mungkin Pak. Ini saya baru capture aja gitu yang bahan Pak Arif nanti bisa di-share di grup. Insya Allah beliau memberikan PPT-nya. Ya, supaya lebih berkah Pak. Siap. Ya. Wah, Kang Nasrul serius nih. Serius lah Pak. Serius. Iya, pasti dong. Ya, jadi ini keseriusan ini memang menjadi modal kita. Nanti pokoknya Kendari TL-nya Kang Ade atau Kang Nasrun, Sarun. Kang Ade Pak. Ini mau dijadwalkan termasuk dokumen-dokumennya nanti ya. Dokumen note. Karena kalau memang Pak Gubernurnya dengar dan mau ketemu kan, mesti ikut loh. Iya betul. Halo. Iya betul. Ya, jawab dong. Ya gitu deh. Jadi paling tidak sudah tambah cinta dengan YBAL, tambah ingin mengetahui tentang YBAL, apa yang dikerjakan dan akan dikerjakan, hasilnya seperti apa. Mas, udah. Oke. Pak Arif mau nyigam dulu? Itulah yang di Bandung nggak mau datang, ya sudah nggak dapat juga. Salah sendiri toh. Lanjut, monggo. Pak Arif. Jadi kalau itu ya, PT ini sebenarnya pelatihan di salah satu lembaga pelatihan, nanti saya beresin dulu lah ada terima gitu. Jadi ini kan apa istilahnya sampelnya sana, nanti saya beresin dulu baru saya rusak. Oh ya. Terima kasih ini tempat lembaga pelatihan gitu. Ini saya kebetulan ngelatih. Sekarang nanti di YBAL. Nanti jadi. Nah, apa lagi ya? Nah, ini data aktivitas. Aktivitas itu apa yang tadi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi.
modelnya apa? Apakah alih fungsi hutan? Kita saja alih fungsi hutan. Tapi kalau dengan atau deforestasi dan degradasi. Nanti. Degradasi itu seperti apa? Deforestasi seperti apa? Nanti kita perlu lihat historinya. Jadi kalau untuk tadi kan proyek misalnya aktivitasnya adalah penjagaan hutan. Penjagaan hutan supaya apa? Supaya hutan itu tidak dirambah lagi. Ya. Tidak ada. Selama 10 tahun terakhir, berapa hektar hutan yang dirambah di tempat itu? Misalnya kalau setiap tahunnya yang dirambah adalah dari apa namanya? Anggap dari 1.000 hektar itu yang dirambah itu setiap tahun ada 100 hektar. Nah, 100 hektar itu kemudian dijadikan baseline. Artinya kita akan mengurangi dari 100 hektar per tahun itu menjadi 50 hektar saja dengan adanya penjagaan. Nah, 50 hektar yang terkurangi itu itulah yang kemudian jadi jadi keberhasilan konversi tadi. Nah, itu nanti bisa dihitung sebagai pengurangan emisi. Jadi kayak gitu. Ini yang gambarnya gambut segala macam itu juga Mau emang jelimet ini, tapi pengen harus diketahui. Nah, ini faktor emisi. Deforestasi misalnya tadi yang Bapak bilang kan ada 100. Nah, ini 100 ton. Ini adalah satu tipe hutan di Bali, Jawa, Kalimantan itu jumlahnya itu biomasa itu. Jadi kalau di Kalimantan itu sekitar 200. Nah, iya 200. Betul. Di sekitar ini. Aku tadi malu. 100 aja deh. Benar 200. Jadi kayak hutan sekunder di Kalimantan 200. Wah, boleh juga. Itu contoh. Jadi ini bisa dihitungnya kalau misalnya kita menyebutkan dari BPH menyebutkan kami melakukan aktivitas pengurangan deforestasi atau avoid, kalau ini namanya avoid deforestation bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kita udah mengurangi maka kita bisa mendapatkan sertifikat juga. Nah, kegiatan pengurangan konkretnya seperti apa? Iya kan, pos polisi hutan atau apa? Iya polisi. Polisi Menjaga aja kayak misalnya ya diberikan Pak Anang, Pak Bahar Tani udah gabung Pak. Nah, itu harus antara artinya bisa sendiri ya proyek yang melakukannya gitu. Pak Bahar Tani udah bergabung. Selamat sore Pak Bahar Tani. Sehat. Ya, itu ribuan hektar itu nggak mungkin drone ya. Chopper. Karena bisa ke Papua nih. Wakil Gubernur Papua sudah ketemu kita. Iya, Papua Tengah. Wamena. Yang kemana? Kita pakai Alinujum. Kudu bisa. Oke. Ya, lanjut. Yang dihitung karbon itu untuk ya sebenarnya tadi ini sebenarnya Rebutan. untuk hutan. Oh, hutan. Cara hitungnya itu biasanya sih kita hitung ada plot-plotnya yang dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ini yang disebut rujukan. Tadi saya sebut baseline. Nanti kalau misalnya mau bikin project kita harus bikin baseline. Jadi ini contohnya kalau penjagaan. Penjagaan hutan. Jadi ini kondisi tanpa penjagaan ya. Jadi ini asumsi dari tahun 2000 sampai 2014 seginilah dari tahun 2000 sampai 2014 deforestasi yang terjadi. Bisa ditekan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai baseline. Kita ambil rata-rata. Oh, berapa sih kira-kira di tempat itu deforestasinya? Nah, ini segini deforestasinya. 140 itu 140 apa? 140 Apa? megaton, jadi juta ton. Oh. Juta ton karbon emission per tahun. Ini sebenarnya Oh, oke. Jadi yang terjadi real. Oke. Nah, ini rata-rata segini.
Nah, ini project running nih. Tahun 2015, ternyata turun nih. Nah, ini plus artinya. Tapi artinya ini berhasil nih. Ya, Sertifikat. ya. Plus itu ya. Oh, Jadi kan ini sertifikat nih. ya. Sertifikasi. Tapi udah mengurang, udah berkurang. Ini kurang. Oh. Tapi tahun 2018 naik lagi. Berhasil. Misalnya ada kebakaran, siapa tahu gambar. Kalau di sini nggak dapat sertifikat. Iyalah, nggak berhasil Tuhan. Jadi Itu nol. ini juga sama. Ini ternyata Nol. misalnya di pemilu, kan kalau pemilu biasanya hutannya banyak yang diambang buat pemilu. Wah ini. Nah, kemudian turun lagi. Nah, ini plus lagi. Ya. Nah, ini yang kita sebut kinerja dari pengurangan deforestasi. REDD. Ini juga ada salah satu Plativo juga ada. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini beberapa yang bisa dipakai yang ya. Itu di KLHK ya? Iya, iya, iya KLH. Temen di KLH. Tanya gimana? Terpisah. Kedua mas, hutanan sama KLHK. Ya itulah. Nah jadi orang saran saya KLHK. Iya, iya, iya. ini kan punya bukunya, Ya. ini bisa dibaca. Persyaratannya apa aja nih kalau mau bikin project itu kan di dokumennya dilengkapi proyeknya apa segala macam lokasi di mana. Mas Anton sedang bikin proyek dokumen. Nah itu. Beliau ini bukan ahli hutan, Tapi isinya macet dah kosong. Nanti gini, nanti kita anu lagi ya. yang penting sigar. Banyak yang kosong itu kayak apa isinya? Ada Ya, makanya. Ini karena dulu udah habis. Ini yang ini. Yang ini aja. Bukan. Ini beda. Bukan. Biar ngerasain. Tuh. Persoalannya kan ngerasain. Loh, ngerasain. Yang kecil aja lah. Enggak apa-apa, coba aja. Beda. Bedanya Ya sudah, pokoknya dicoba aja, makanya supaya tahu. Ya, ini biasa posnya agak lobby-lobby sedikit. Memang cerutu itu ya gitu. saya Iya, no problem. Nggak ada cerita. Mas Anton nggak merokok. Sudah berhenti. Dulu iya. Enggak ya Mas. Sampai merokok ya. Di Samsu lagi. Nah, ya Kang Ade, mohon maaf nih, beliau sedang bakar cigar tuh. Ya. Siap. Oh iya. ini dipotongin aja Pak. Iya, biasa mana sama aja. Enggak, lo bukan. Oh, ini enggak ada. Iya, terus tuh. Aku nyoba. Ini kalau nggak ditemani udah masuk Pak Anang. Pak Anang. Pak Bahar. Memang mau nyobain. Maaf ya, teman-teman. Panang. Kita Panang. bentar untuk 3 menit. Aduh, manas-manas ini. Iya, kenapa nggak Aduh. kesini? Sama. Kalau itu cuman promosi itu Pak. Nyampe sini asapnya nih. Hah? Asapnya Ya, nyampe ke sini nih. Nah, ini nanti wine-nya itu wine yellow wine. Ini peragaannya ya. Nah, Tapi Pak Bahar tani nggak bisa merokok katanya Pak. Ya. Ya.
Udah kadang-kadang sekarang juga deh kadang-kadang. Kalau saya nggak berhenti merokok juga sebenarnya. Tapi kalau untuk apa namanya, ini masuk begitu. Kalau untuk apa istilahnya ya, komunikasi, ini saya masih komunikasi apa ya? Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat teman di Bandung sama di Pontianak. Bro Chandra. Halo. Udah keluar Pak namanya, Pak. Chandra terlempar, Pak. Halo, Bro Chandra. Sudah keluar, Pak Pak. Chandra terlempar kayaknya, Pak. Wow. Wah, ini karena nggak dipanggil sama saya. Terlempar. Beliau tadi sempat gabung, masuk, tapi terlempar lagi. Ya, nggak apa-apa sih. Udah apa sih tampil dengan print. Nah, dia orang lapangan, Mas Arif. Dia tahu persis. Kemarin udah saya suruh masuk. Tuan kan, ketemu bupati, ketemu warga sebagian. Dia ya memang orang sana sih ya, makanya itu teman saya SMA, gini. Udah bro, gini, udah deh. Kalau untuk ya, kalau lu bilang lu suruh gue gini, gue jalan. Dan saya punya untuk gerakan orang untuk apa bla. Iya, dia ketua ini Gerindra. Nggak kalah dia, tapi nggak sampai habis. Apa Mas? Mas Arif, itu kan ada mutual benefit ya kita itu kan nanti kan karena yang kita tanam itu bukan pohon yang umurnya puluhan tahun mungkin ya. Ini pohon apa namanya endemik sabar tapi dari 1-2 tahun Maaf. nah ini hasil trading carbon ini lama-lama kan banyak orang tahu ini. Udah Pak Bartani, Pak. Ini kalau tahu Ya. terus Ada Pak Bartani. ini ada pajaknya Mana? Nah, ini sudah di dalam. Sudah di dalam Pak karunya, Pak. ada Pak. Mana? Mana? Halo. Lu panggil dulu, Pak. Panggil dulu, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Bartani. Jadi baru yang saya tahu baru satu. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Masya Allah, sahabat. Welcome to meeting Zoom meeting di BAL. Ini ada Kang Sarun, Kang Ade, Kang David, Kang Ujang, Pak Anton sebagai sekretaris IPAL, terus Dr. Arif sebagai spesialis karbon, dan ada rekan kita di Pontianak, Bung Chandra Jamaludin. Oke, monggo Pak Bartani untuk perkenalan 1-2 menit. Nah, itu ada aturan di pemerintahan. Monggo. Saya menyimak dulu, Pak Anang. Itu sebenarnya Ya. Saya menyimak aja dulu karena lagi kurang sehat, Pak Anang. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Bahar sudah rela berkorban untuk masuk di Zoom meeting kita. Tetapi saya ingin lihat wajahnya. tidak harus. Wajah mana wajah? Wajah kepala biro? Oh, bisa juga kasih. Halo. Untuk Ayo perkenalkan diri jangan malu-malu. Hah? Desa ya. Oke, dengan mungkin karena ini dia, ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Waalaikumsalam. Ini Pak Bahar, ini ya sebuah permulaan untuk kita mencoba untuk diskusi terkait dengan bagaimana mengukur emisi gas karbon yang ternyata memang sulit ya, tapi sulit-sulit ini bisa kita ikutin. buat masyarakat. Saya mungkin nggak usah banyak ini ya. Saya ingin pendapat Pak Bahar terkait dengan
apa yang akan kita kerjakan atau IBAL kerjakan. Kalau memang sedikit tadi atau banyak menyimak apa paparan dari Mas Arief, monggo. Ini kepala biro keuangan, bisa nggak di maksudnya di screen di situ? Hah? Iya, PDT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini sahabat saya. Siap, Ya. siap Pak Anang. Monggo. Saya Sepatah menyi- dua patah kata. Iya, saya menyimak aja Pak Anang karena Ini. baru gabung tadi, jadi belum menyimak secara Oke. detail. Baik. Tetapi tentu ke depan juga ingin banyak belajar dan kira-kira apa yang bisa kita support untuk upaya dari teman-teman Pak Anang, dan ya mungkin juga insya Allah nanti mungkin juga saya akan bergabung Pak Anang ya. Keren. Alhamdulillah. Itu sebetulnya kata kunci itu yang memang pengen saya dengar secara real dari beliau, Kang Sarun dan Mas Anton dan Pak Doktor. Nah, ini sebuah pembelajaran Pak Mardhani. Saya juga belajar. Yang tidak belajar hanya adalah Mas Arief, karena akan mengajari kita. Itu. Di sini hanya satu orang yang mungkin memang sedang tidak belajar, tapi ternyata beliau juga sedang belajar juga lagi. Wah, ini, tapi ya nggak apa-apa, ilmunya tetap. Wah, ini ada heart merah di situ, tandanya memang cinta banget dengan YBAL. Oke, kalau gitu bisa dituliskan Mas Arief ya untuk udah maghrib. Boleh sedikit untuk closing. Nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, itu dia. Bartani lama kembali apa ya? Mau diteruskan? Ya, teruskan dikit untuk singkat-singkat. 10 menit. Hah? Bulan awal masih terus berlangsung. Jadi sebenarnya ya kalau jam 2 jam nih nggak cukup nih. Iya pasti. Jadi bingung nih apa ngomongin. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa ya. Wah, ngeheng. Nah, apa-apa. Oke. Jadi kalau suara kan pasti kedengarkan Pak Arief. Oke, lanjutin dengan suara Pak Arief untuk gambaran secara umum berarti sebuah note daripada semua yang diceritakan tadi. Ya artinya kalau saya simpulkan, jadi inisiatif proyek karbon hutan ataupun proyek karbon yang hutan seselah itu tidak semudah yang dikira. Tidak semudah itu maksudnya Nggak bisa pembuatan proyeknya dan juga nanti penjualan. Jadi apalagi yang masih awal-awal. Jadi saya sih lebih menyarankan kalau misalnya memang lahannya ada, itu jelas ada yang serius untuk dijadikan produk. Ya, ada. Itu kemudian menggandeng langsung donor atau istilahnya yang bisa membiayai proyek itu dari mulai A sampai Z. Sampai sertifikat itu terbit. Ya. Nah, nanti ketika sampai terbit itu kan dia akan berkepentingan untuk membeli biasanya. Jadi donor itu juga akan membeli. Ya. Nah itu memang bukan perkara 1, 2, 3 tahun. Itu pasti akan butuh waktu. Ya. Dari mulai awal. Ini apa sih kita bicara soal pembuatan dokumen? Ya. Ini dokumennya apa? Dipetakan terus legalitas tempatnya seperti apa? Betul.
terus juga nanti penghitungan karbonnya seperti apa. Ya. Persyaratan-persyaratan lain kalau plan people itu misalnya apakah proyek ini nanti akan bermanfaat buat masyarakat. Ya. Kan ini sistemnya komunitas. Nanti itu malah yang akan ditanyakan. Jadi gimana nih? Apakah bermanfaat? Kemudian manfaatnya seperti apa? Ya. Terus nanti akan ada uji petik gitu. Biasanya auditor akan langsung ke lapangan. Dari situ nanti kalau sudah selesai semua nih satu cycle sudah diverifikasi, oke, ini bisa mendapatkan sertifikat karbon sekian ton misalnya. Nah, sertifikat itulah yang kemudian nanti bisa diperjualbelikan secara barter langsung ke donor atau langsung ke pasar bebas. Ya. Tapi kalau misalnya di awal-awal sih saran saya langsung aja sama donor. Tapi dengan jangan dibodoh-bodohin. Ya. Donor itu juga Nah, itu tugasnya Mas Arief nanti. kadang-kadang wah ini. Itu ya banyak lah gitu ya. Lagi dulu ada yang istilahnya koboi karbon. Koboi karbon. Tapi sekarang kayaknya udah semakin jelas. Jadi kalau buat saya yang seperti itu publik tahu, oh ternyata proyek karbon itu seperti ini. Cara-caranya seperti itu ada. Terus bisa dijual. Dijualnya itu kemana? Kemudian bukan kayak tadi kan Pak Anam bilang, oh ini 100 ton. Nah 100 ton itu jumlahnya sekarang. Tapi itu yang kemudian dipertahankan supaya bisa menghasilkan emisi penurunan emisi sekian. Nah itu yang kemudian nantinya akan dijadikan sertifikat. Ya mungkin kesimpulannya seperti itu. Oke. Jadi saya langsung respon ya Mas Arief dan teman-teman. Jadi gini, yang pertama tadi saya mendengar langsung dan saya jawab bahwa lahannya ada. By name by address. Karena di sini konteksnya adalah kawasan transmigrasi yang kepemilikannya adalah per kakak. Nah, oleh sebab itu ketika ini menjadi sebuah lokus yang memang secara sah ya, itu mendapat sebuah persetujuan baik dari Kementerian Transmigrasi, pemerintah daerah khususnya pemerintah tingkat 2, dan itu menjadi wilayah pemerintah daerah, dan ada sebuah agreement dengan YBAL, berarti masalah lahan clear and clean ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Arief ini adalah sebuah pencerahan buat kita bahwa proyek karbon ini adalah real dan bisa diperdagangkan secara global. Ya. Lalu kemudian bagaimana penilaiannya seperti itu? Memang ada namanya ilmu. Nah, ilmu kudu bisa, kudu jadi, kudu banyak, dan kudu bisa dijual. Nah, ini ilmunya ada di Mas Arief semua. Nah,